Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Akademika Sawit TV. Jadi kenalin aku Adrian. Jadi aku di sini bakal ngejelasin pembahasan soal gitu ya, terkait termodinamika gas gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin ada dari teman aku dia upload tentang video materinya. Jadi kita langsung next aja mungkin. Nah, jadi di sini ada soal yang pertama ya. Jadi soal ini bilang kalau pada sebuah gas ideal gitu, terjadi penambahan panas sebesar 20,9 Joule. Sehingga si volume gasnya ini berubah gitu ya, dari 50 cm kubik menjadi 100 cm kubik. Nah, sementara tekanan gasnya ini nggak berubah gitu, sebesar 1 atmosfer. Jadi di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau misalnya jumlah mol gas tersebut 2 kali 10 pangkat min 3 mol, maka nilai CP-nya berapa gitu ya. Terus juga berapa banyak energi internal gas tersebut berubah. Terus juga yang terakhir tentukan nilai CV-nya. Berarti kita di sini nyari CP, perubahan energi internal sama CV ya. Terus juga dari keterangan soalnya juga kita udah punya panasnya berapa, perubahan volumenya berapa, sama tekanannya gak berubah. Berarti kalau tekanannya gak berubah, ini kita punya proses apa? Proses isobar, kayak gitu. Lanjut, isobar sama diabatik juga sih. Nah, di sini langsung ke jawabannya aja lah ya. Jadi yang pertama tuh kita nyari CP-nya ya, CP atau disebut juga kalau jenis polar pada tekanan tetap. Jadi CP itu biasanya dirumuskan dengan Q per N delta T. Soalnya kan Q itu CP N delta T kan ya, gitu. Habis itu si delta T-nya karena kita gak punya nilai dari delta T, maka kita bisa ubah jadi PP per NR. Dari mana? Soalnya kita kan punya rumusan PP NRT gitu ya. Terus kita ubah, jadi ketemulah delta T sama dengan PP per NR. Jadi kita punya sekarang CP itu apa? Q dibagi N dikalikan PP delta T per NR gitu ya. Nah, N-nya bisa dicoret, N-nya bisa dicoret nih kan. N-nya bisa dicoret, terus R-nya bisa naik. R-nya naik, jadi kita punya QR sama dengan P delta P. Jadi kita tinggal masukin angkanya kalau gini, Q-nya ada kan tadi 20,9, R-nya 8,31, tetapan gas ideal, P-nya tadi 1 Pascal, 1 atmosfer, kok 1 Pascal, 1 atmosfer alias 1,1 kali 10 pangkat 5 Pascal ya kan, terus terakhirnya sama delta V-nya 50 cm kubik gitu. Jadi kita dapatlah ini angkanya, ini 34,4 Joule mol min 1 K min 1. Itu baru CP-nya. Sekarang kita masuk ke perubahan energi internal atau perubahan energi dalam. Atau biasanya ditulisnya delta U ya. Tapi aku di sini pakai energi internal aja, delta E internal gitu ya. Ini akan sama dengan Q min P delta V gitu ya. Emang Q, soalnya kan rumus awalnya juga delta U sama dengan Q min W. Karena W-nya kita gak punya, kita ganti sama P delta V gitu ya. Nah, Q-nya tadi kan di awal kita punya 20,9, terus P delta V-nya tinggal dikaliin aja kan. 1 atmosfer dikali 50 cm kubik gitu. Jadi dapatlah kita 15,9 Joule. Kayak gitu. Itu untuk perubahan energi dalam. Terus terakhir adalah CV-nya berapa. CV itu bisa dituliskan juga sebagai kalor jadi molar pada volume tetap. Jadi CV ini bisa dituliskan juga sebagai CP min R gitu. Jadi kan CP dan CV itu kayak berkaitan gitu, cuma beda R. Jadi ya tinggal masukin aja lah, CP udah dapat tadi kan yang pertama, terus R-nya tetapan gas ideal, tinggal masukin angkanya, ntar dapat 26,1 Joule mol min 1 K min 1. Jadi buat soal pertama kayak gitu. Semoga kalian ngerti ya. Atau kalau belum ngerti boleh disimak lagi, di flashback lagi videonya. Oke, lanjut. Dan di sini sekarang kita punya soal kedua. Jadi ada gas oksigen gitu ya, dia punya volume 1 liter atau 1000 cm kubik pada temperatur 40 derajat Celcius dan tekanannya 1 atmosfer. Terus gara-gara ada sebuah proses gitu ya, si volumenya ini membesar dan juga tekanannya juga ikut membesar gitu. Jadi di sini volumenya naik 500 cm kubik dan tekanannya naik 0,5
0,05 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Terus kita disuruh cari jumlah mol oksigen sama temperatur akhir gasnya kayak gimana. Nah, gimana cara nyarinya? Kita langsung next saja. Atau kalian mau coba sendiri dulu boleh. Kalian pause aja videonya. Nah, jadi di sini berdasarkan persamaan gas ideal, itu tipe ya gak apa-apa. Jumlah mol oksigennya itu ya tinggal pakai PV for NR kan ya. Tapi ini yang awal gitu, pakai yang awal. PV awal per RT awal gitu. Jadi kita dapat mol awalnya adalah 1 atmosfer dikali 1 liter gitu dibagi sama 8,31. Ingat T-nya dalam bentuk Kelvin ya, jadi 40 Celcius itu ditambah 273,15 dulu. Jadi kita dapatlah itu 3,88 kali 10 pangkat min 2 mol. Kayak gitu. Terus kalau temperatur akhirnya ya kita pakai PVNRT tapi versi yang akhir. Jadi V-nya pakai V akhir, harusnya P-nya P akhir yang ini aku lupa juga nulis. P akhir V akhir gitu ya per NR gitu. Jadi kita dapat P-nya tadi 1,06 kan udah berubah, terus V-nya juga udah berubah jadi 1,5 kali 10 pangkat min 3. N-nya juga kita sekarang udah dapat kan, 3,88 kali 10 pangkat min 2. Terus R-nya ya udah biasa lah 8,31 harus ingat gitu ya. Kita dapat setelah dihitung jadi 493 Kelvin, sekian harus ini. Atau kalau misalnya kita pengen ke Celcius tinggal kurangi 273 aja kan. Jadi 220 derajat Celcius kayak gitu. Jadi berkat perubahan volume dan tekanan tadi, volumenya ikut temperaturnya ikut berubah juga gitu karena mereka tuh emang pada dasarnya sejalur gitu. P sebanding dengan T, V sebanding dengan T. Jadi ketika V dan T berubah bersamaan, makanya juga pasti akan berubah cukup drastis kayak gitu. Itu buat soal nomor 2. Ini tinggal mainan PPNRT aja sih. Kayak gitu. Oke, kalau kalian masih belum ngerti boleh di flashback. Aku mau lanjut. Nah, sini untuk soal nomor 3. Jadi ada sebuah gas dalam bejana tertutup gitu, dia menjalani sebuah siklus. Siklusnya ada di bagian kanan gambar grafiknya. Jadi untuk skala horizontal ini nilai PS-nya 4. Jadi ada PS nih kan di bawah nih, PS itu 4 meter kubik gitu ya. Nah, sekarang kita harus nyari gitu ya kerja oleh sistem gas pada proses A sampai B. Yang kedua tuh kerja oleh sistem gas pada proses A sampai C, B sampai C, maaf. Terus kerja oleh sistem gas pada satu siklus totalnya berapa. Terus terakhir total kalori yang diterima sistem gas dalam satu siklus. Jadi gimana cara ngerjainnya? Kalian boleh lihat dulu gambarnya, tak lupa ya. Udah kan? Udah, kita naik. Nah, jadi proses A, B itu adalah perubahan tekanan fungsi linear kan sebenarnya. Jadi dia tuh tekanannya berubah dari satu tekanan ke tekanan lain itu mengikuti ini rumus ini. P sama dengan 10 per 3 Pascal ditambah dengan 20 per 3 Pascal per meter kuadrat dikalikan dengan volumenya. Jadi kita udah punya nih fungsinya gitu kan ya. Di habis itu baru deh kita cari usahanya lewat integral. Integralnya gimana? Integral 1 sampai 4 soalnya tadi di gambar sebelumnya. Aduh, kok maju bentar. Nah, ini kan di gambar sebelumnya ini kan si A-nya nih kita anggapkan mulai dari 1 nih, 1 B-nya itu ada di 4 jadi nanti integral 1 sampai 4 apa gitu ya. Nah, untuk fungsinya ini fungsinya itu kan mulai dari 10 sampai 10. Jadi inisialnya 10 Pascal tadi kan. Tambah per 3 apa gitu. Tambah 23 PA per meter kubik kali volume. Jadi karena usaha itu udah dapatnya dari integral jadi ya udah tinggal integralin aja gitu kan per V-nya. Jadi ini tuh Pascal tuh konstanta ya guys ya. Jadi itu anggapannya tuh P itu sama dengan 10 per 3 ditambah 20 per 3 V gitu. Nih sama yang ada yang ditulis di sini. Terus berarti kan usahanya udah tinggal langsung aja kan integral 1 sampai 4 PDV. Kemudian integral 1 sampai 4 10 per 3 tambah 20 per 3 V dV. Udah tinggal integralnya langsung
masukin angka-angkanya kan ini dapat 10/3V ditambah 10/3V kuadrat dari 4 sampai 1, terus masukin angkanya terdapat 60 Joule. Oh, jadi usaha yang ada di sini nih, dari sini sampai sini itu sekitar 60 Joule kayak gitu. Habis itu yang kedua tuh proses BC itu pada tekanan tetap, apakah iya? Nah, iya tekanannya tetap di sini cuma di 30 kan nggak berubah, yang berubah itu cuma volumenya doang. Oleh karenanya kita pakai rumus biasa aja kalau gini, P delta V biasa. P delta V sama dengan 30 skal gitu kan. Dari satu itu volumenya kan dari 4 meter kubik ke 1 meter kubik, jadi dia negatif gitu ya, negatif 3 perubahannya. Jadi 30 dikali min 3 itu min 90 Joule gitu. Terus itu untuk yang B ya. Jadi kenapa yang A pakai integral? Karena yang A itu P-nya juga ikut berubah gitu. Dan ikutan perubahannya itu tergantung si V. Makanya dia si P-nya itu dihubungin pakai fungsi V gitu. Kalau yang B, kalau proses yang BC ini dia volumenya nggak, pressure-nya nggak berubah, tekanannya nggak berubah. Yang berubah cuma delta V-nya aja gitu. Makanya dia nggak usah pakai integral. Terus pada proses C nih ya, di bagian C, ini CA itu pada volume tetap. Apakah iya? Nah, iya, CA itu pada volume tetap tuh. Jadi volumenya itu ada di 1 meter kubik. Oleh karena usaha itu kan P delta V ya, karena delta V-nya 0 ya udah langsung aja usaha pada CA itu 0 gitu ya. Jadi kita yang pengen nyari total kerja di satu siklus tuh ya tinggal tambahin aja semua kan. Tadi yang A dapat di proses AB kita dapat 60, proses BC kita dapat 90, proses CA kita dapat 0. Tinggal jumlahin semua kan. Usaha pada AB tambah usaha pada BC tambah usaha pada CA, 60 min 90 tambah 0. Jadi kita punya total kerjanya tuh negatif 30 Joule kayak gitu. Terus juga kita tahu kalau misalnya dalam satu siklus itu kan keadaan akhir dengan keadaan awal itu sama ya. Contohnya kan kita mulai start itu dari A, start tuh dari A dan kita akan berakhir lagi ke A gitu kan ya. Nah, karenanya berarti kita tuh gak punya energi internal, tidak ada perubahan energi dalam di sana. Jadi energi dalamnya nol. Dan kita tahu energi dalam itu adalah Q min W kan. Nah, berarti karena energi dalamnya sama dengan nol, maka kita punya Q sama dengan W. Oleh karena Q sama dengan W, maka Q-nya berapa? Ya negatif 30 Joule juga, ikutin W gitu kan ya. Jadi pada akhirnya adalah gas itu kehilangan energi sebesar 30 Joule kayak gitu. Jadi itulah buat pembahasan soal nomor sekian. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh flashback, diupdate lagi gitu ya. Sekarang next. Nah, ini satu mol gas ideal mengalami proses di dalam mesin yang beroperasi seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Harusnya di samping, tapi karena gambar simpen di bawah. Jadi proses dan BC dan DA ini bersifat adiabatik. Bisa balik lagi. Yang pertama, apakah gas yang terlibat di sini monoatomik, diatomik, atau poliatomik? Nah, kalian nanti harus tahu dulu ya ininya konsepnya seperti apa. Terus yang kedua, berapakah efisiensi mesin di sini? Nah, kalian ingat dulu gambarnya ya. Di sini ada 0, 2 V0, 8 V0, 16 V0 gitu ya. Terus ini ada P0 sama P0/2 di bawah. Nah, di sini pada proses DA, kita lihat lagi proses DA nih ya. Proses DA ini ke sini nih, dan itu volumenya berubah dari 8 ke 1 dan tekanannya dari P0/32 jadi P0 gitu kan ya. Nah, jadi di sini kita pakai yang namanya tuh hukum transformasi Laplace, pakai hukum transformasi Laplace. Jadi P pada D dan PD VD pangkat gamma ini akan sama dengan PA VA pangkat gamma. Ingat ya, ini hukum Laplace, transformasi Laplace. Jadi kita punya di PD itu kan tadi P0/32 nih. Nih kan nih, P0/32 kalian bisa lihat. Terus untuk di volumenya 8 V0, kita kasih pangkat gamma, sementara di A itu kan dia P0 V0 gitu, kayak titik awal gitu kan. Nah, habis itu
Ya udah, penolnya kita coret ya kan, finolnya kita ikut coret juga. Apakah iya? Enggak deh, nggak boleh. Jadi penolnya kita bisa coret gitu ya. Terus kita punya di sini adalah 8 pangkat gamma sama dengan 32 gitu. Oh iya benar, final pangkat gamanya dicoret, tapi 8 pangkat gamanya nggak bisa dicoret. Jadi kita punya 8 pangkat gamma sama dengan 3 per 2. Sama dengan 32. Jadi kita punya gamanya 5 per 3. Oleh karena kita punya gamanya 5 per 3, maka gasnya itu adalah gas monoatomik. Kayak gitu. Soalnya gas monoatomik itu dia biasanya memang ada di 5 per 3 gitu. Soalnya CP per CP kan gamma tuh CP per CV ya. Nah, si CP-nya itu berarti dia 5 per 2, CV-nya 3 per 2 gitu. Nah, si CV-nya aja 3 per 2 gitu. 3 per 2 tuh udah monoatomik banget gitu loh. Paham ya? Oke. Lanjut ke yang kedua, kalor yang diserap pada proses AB. Kita lihat lagi proses AB-nya. Mana proses AB? Di sini kan. Proses AB itu di sini dia cuma berubah volume doang sih. Makanya di sini kita pakai Q sama dengan NCP delta T gitu ya. Nah, tadi kan CP-nya didapat pakai gamma nih. Gammanya tuh 5 per 2. Dari gamma 5 per 3 dapat CP-nya 5 per 2 RT. Jadi CP-nya 5 per 2 RT gitu kan. Nah, terus delta T-nya kita pakai delta T yang buat mesin Carnot gitu loh. Yang buat nyari efisiensi gitu. TB per TA min 1. Kayak gitu. Jadi kita dapat dikaliin aja langsung ya, N kali 52R dikali TA dikalikan TB per TA min 1. Itu langsung deh NRTA 5 per 2 2 min 1 gitu. Jadi nanti kenapa si TA-nya, nanti si TA-nya itu bisa dikaliin ke sini loh. Si TA-nya bisa saling menghabiskan nanti kalau kalian hitung, dan berhubung kita lihat lagi di sini. Jadi kalian ingat ya, di sini cuma ada perubahan volume sama perubahan volume doang. Suhunya juga ikut berubah. Nah, habis itu NRTA 5 per 2 dikali 1 kan jadi 5 per 2 doang. Nah, berhubung NRTA itu sama dengan penol-finol, ingat kan kalau PV itu NRT, PV itu NRT. Jadi kita bisa ubah NRT-nya jadi P, jadi PV gitu. Makanya di sini P-nya nggak diikut dioperasiin karena kita bakal ubah lagi ke bentuk PV. Kayak gitu. Ini takut-takut kalau misalnya ada soal yang nggak nyari angka gitu ya. Cuman konseptual doang. Terus yang terakhir itu kalor yang dilepas pada proses CD. Nah, kenapa kita nyari kalor pada proses AB dan proses CD? Soalnya kan buat nyari efisiensi itu kita butuh, yaitu butuh perubahan ininya, kalor di atas sama kalor di bawah gitu. Kalau kalor CD kan di bawah ya, ingat aku. Nah, ya di bawah. Nah, ini sama kayak tadi, NCP delta T juga, CP-nya sama 5 per 2R. Cuma kalau yang di bawah itu kan dia eh, dibalik aja ya sih. Soalnya kan suhunya dari makin dingin dari makin panas ke makin dingin gitu. Bukan TD dikali 1 min TL per TD kayak gitu. Ya sama kayak tadi lah ya, si TD-nya dikeluarin, terdapat NRTD 5 per 2 dikali min 1 kan gitu. Ingat tadi apa pas di NRTD beda sama NRTA kan gitu ya. Kalau NRTD itu, di NRTD ini dia volumenya 8, tapi P-nya 1/32 gitu. Makanya di sini muncul seperempat. Jadi seperempatnya itu dari 8/32-nya, kayak gitu. Terus min satunya ya dari sini adalah ya. Terus 5 per 2-nya juga masih dari sini. Nah, NRTD-nya diganti sama seperempat P0 Vinol. Hanya muncullah angka yang ada di samping kanan sana. Habis itu barulah kita dapat efisiensinya ya kan. Kalau diserap yang di AB, proses AB, kalau diterima pada proses. Jadi kita udah punya semua, tinggal langsung aja efisiensi sama 1 dikurangi mutlak PL per QH. Oleh karena perbandingannya cuma seperempat kan, yang atas kan P0 V0 ke 5 per 2.
Kalau yang bawah tuh fenol-vinol 5/2 kali 1/4. Jadi 1/4-nya doang kan. Berarti kita dapat 1/4 atau 0,75 atau juga bisa dituliskan 75% kayak gitu. Jadi kita punya efisiensi dari seluruh usaha atau seluruh proses tadi 75% kayak gitu. Ini mungkin soal-soal yang tipikal ITB banget sih, kayak maksudnya dia tuh cuman gunain konsep-konsep doang gitu, rumusan-rumusan doang. Jadi mungkin kalian bakal harus lebih ngertiin di sini sih. Mungkin kalau butuh di flashback, flashback lagi aja gitu ya. Biar lebih paham gitu. Oke, lanjut. Nah, ini soal terakhir yang aku simpen. Jadi di sini ada 3 mesin Carnot gitu ya, yang beroperasi di antara batas temperatur 400 dan 500, 500 dan 600, dan 400 dan 600. Jadi yang A 400 500, B 500 600, C 400 600. Nah, setiap mesin ini menggunakan energi yang sama per siklusnya dari reservoir bertemperatur tinggi. Jadi kita harus disuruh mengurutkan nih besarnya kerja kue yang dilakukan oleh mesin per siklus. Urutkan dari yang terbesar. Nah, ini jadi kalau kalian pengen mengurut apa ya disebut buat nyari buat nyari kerja yang dilakukan tuh kan kalian tinggal ini sih bandingin lewat P-nya aja sih. Jadi kita tuh punya kan yang namanya, jadi kan di sini kalian kita punya yang namanya P gitu kan ya, sama dengan 1, aduh, jadi kan kita tuh punya T sama dengan 1 dikurangi T. T apa disebutnya ya, T kecil gitu ya, per T, aduh, kebiasaan, maaf, per T besar gitu ya. Nah, gitulah intinya. Jadi si T ini, jadi kita bisa bandingin usahanya tuh lewat T ini aja gitu langsung. Kayak contoh buat TA ini dia 1/400 per 500 gitu ya. Berarti kan 1/4/5. Jadi dia tuh WA itu cukup 1/5 Q aja. Soalnya kan 1 dikurangi 4/5 1/5 kan gitu. Terus yang B ya B juga sama gitu kan 500, 1-500/600 1/6. Terus terakhir juga ya WC ya tinggal 1/400/600 1/3 gitu. Jadi di sini muncullah 1/3 Q lebih dari 1/5 Q lebih dari 1/6 Q. Jadi gitu. Jadi ini rumus cepatnya ya. Jadi kalian bisa bandinginnya pakai lewat T aja sih gitu. Oke, jadi kayak gitu ya ini buat soal yang ini. Oh, oke udah habis. Cukup 5 soal lah ya, gak usah banyak-banyak. Nah, semoga bisa membantu kalian buat lebih memahami konsep termodinamikanya gitu ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa share ke teman-temannya gitu ya, supaya banyak yang lebih bisa mendapatkan manfaat gitu ya dari channel Asrama ITB ini. Jangan lupa subscribe juga tuh ya, jangan sampai lupa gitu ya. Jangan lupa dukung kita gitu ya. Oke teman-teman, makasih.